Di suatu desa Sukandia, banyak warga yang bertanya-tanya akan masa depan, kondisi lingkungan, serta pembangunan desa mereka. Pada suatu ketika, Bu RT di perjalanannya bertemu dengan warga. Halo Bu RT, mau kemana nih? Halo Bu Cinta, saya mau beli sayur nih Bu. Wah, kebetulan Bu, saya juga mau beli sayur nih Bu, bareng ya Bu. Seiring perjalanan mereka, Bu Cinta menceritakan keluh kesahnya yang baru-baru ini dia rasakan hingga tibanya di tukang sayur. Oh iya Bu RT ngerasa gak sih kalau sekarang banyak banget orang yang minta-minta di jalanan? Yang bener Bu. Iya Bu, waktu itu saya lagi jalan-jalan ya Bu. Terus di perjalanan saya ngeliat banyak sekali pemulung dan tukang minta-minta. Bener banget tuh Bu, saya sering lihat tiap hari kalau mau jualan. Dan saya rasa itu sangat merasakan warga Bu. Mungkin mereka seperti itu karena susahnya mencari pekerjaan. Begini Bu Cinta, Bang Roma, Bu Ani, saya punya jawaban untuk menjawab semua keluh kesah kalian sebagai warga. Kita punya e-government. Apa tuh Bu? Yuk dengarkan penjelasan saya. Pemerintah elektronik atau e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya. Penerapan e-government berguna dari pemerintah terhadap pemerintah, pemerintah terhadap sektor bisnis, dan pemerintah terhadap masyarakat. Masyarakat dapat mengajukan usulan kebijakan, mengawasi anggaran, dan melaporkan temuan. Hal-hal yang diharapkan dari e-government adalah pelaksanaan pemerintah yang lebih efisien, peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat untuk aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Nah, untuk masalah yang dirasakan ibu-ibu dan bapak sekalian tadi, masuk ke dalam penerapan e-government di bagian pelayanan kepada masyarakat. Jadi, Bu Cinta bisa mengajukan pengaduan kepada pemerintah lewat e-government. Tapi, apakah e-government sudah diterapkan di semua daerah Bu RT? Belum Bang, belum semua daerah bisa menerapkan e-government. Mengapa demikian? Karena untuk mencapai e-government harus memiliki sistem telekomunikasi yang baik dan mendukung. Wah, berarti saya merupakan salah satu warga yang bisa menyampaikan aspirasi melalui peran digital ya Bu? Betul banget Bu Cinta, ayo jangan sia-siakan kesempatan untuk memanfaatkan setiap pelayanan yang ada. Bu RT, saya mau nanya lagi dong. Tadi kan Ibu bilang kalau ada peran dari pemerintah terhadap sektor bisnis. Maksudnya kayak gimana sih Bu penerapannya di desa kita ini? Walaupun saya putus sekolah, tapi saya selalu suka loh Bu kalau ada pengetahuan baru, apalagi kayak info dari Bu RT ini. Wah, pertanyaan yang bagus Bang Roma. E-government bisa sebagai wadah untuk menarik para investor untuk ikut serta dalam bisnis di setiap daerah, sehingga investasi pemerintah di daerah tersebut dapat berjalan dengan lancar. Investasi berkaitan erat dengan akuntansi pemerintah. Investasi daerah itu apa sih Bu? Investasi daerah adalah penanaman modal dari suatu pihak di mana bertujuan untuk mengembangkan daerah. Majunya perekonomian suatu daerah gak bisa diputuskan dari rantai investasi loh, karena investasi menjadi hal penting dalam modal utama untuk menggerakkan potensi sumber daya alam oleh suatu daerah. Adanya investasi akan menciptakan multi efek yang sangat tinggi dalam perkembangan ekonomi kita. Hubungan antara implementasi e-government terhadap peningkatan investasi dibuktikan dengan manfaat penggunaan e-government sebagai pendukung daya tarik investasi, yaitu pemanfaatan website pemerintah untuk promosi investasi, memberikan kemudahan, kecepatan, dan transparansi perizinan, dan ketersediaan infrastruktur. Daya tarik investasi daerah dibentuk pula melalui faktor ketersediaan infrastruktur transportasi, potensi pariwisata daerah, dukungan agenda pemerintah daerah pada sektor pariwisata, serta dukungan regulasi yang mendukung sektor bisnis. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan sektor-sektor yang dapat dijadikan daya tarik investasi daerah seperti pariwisata, infrastruktur pendukung, termasuk di dalamnya kebijakan pemerintah yang pro terhadap kemajuan sektor bisnis di daerah. Nah, dari dampak
Investasi di daerah ini juga dapat menjawab permasalahan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, seperti kesejahteraan masyarakat bertambah, kurangnya masyarakat yang menganggur, dan meningkatnya produktivitas masyarakat. Kalau bentuk investasi pihak investor di daerah-daerah, contohnya apa sih Bu? Banyak loh Bu Cinta, seperti membangun pabrik dan membuka lowongan kerja baru, serta ikut membantu pembiayaan di sektor pertanian. Dapat juga di bidang properti daerah loh. Terima kasih banyak loh Bu RT, informasinya sangat bermanfaat. Wah, jadi banyak belajar ya sama Bu RT. Kalau begitu, e-government benar-benar mencakup semua permasalahan yang ada ya Bu, baik masyarakat, pemerintah, dan sektor bisnis. Benar Bu, dengan begitu tujuan e-government untuk mencapai good governance akan terpenuhi dan akuntabilitas dalam akuntansi pemerintahan juga akan transparan pastinya. Ayo ibu-ibu, terongnya sisa 1 nih. Ih, buat saya dong Bang.